Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat mengikuti ibadah kepada Bapak Ibu yang hadir pada saat ini di dalam ibadah Minggu tanggal 22 Desember 2024. Kami juga mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GKJW Jemaat Malang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ibadah kita sore saat ini adalah ibadah nuansa pemuda. Jadi petugas akan dilaksanakan oleh dari teman-teman pemuda. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada tim musik, multimedia, operator sound, petugas keamanan yang telah mempersiapkan ibadah kita pada saat sore hari ini penuh dengan rasa sukacita dan rasa syukur. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ibadah kita saat ini akan dipimpin oleh Ibu Penatua Eva Tulak Pongtiku STH. Untuk menjaga khidmatan ibadah kita pada saat sore hari ini, kami mohon Bapak Ibu yang membawa handphone atau gadget untuk sementara diaktifkan dalam mode silent. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu, kami persilakan bangkit berdiri. Marilah kita menghampiri tahta Tuhan dengan penuh sukacita. Kita pujikan namanya dengan memujikan Kidung Jemaat nomor 3 bait 1 dan 2. Kami puji dengan riang.
Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sebelum kita melanjutkan ibadah kita pada sore hari ini, mari terlebih dahulu kita akan masuk dalam panggilan pertobatan. Saya akan membacakan kepada Bapak Ibu sekalian Injil Markus 1 ayatnya yang ke-15. Injil Markus 1 atau Markus 1 ayat yang ke-15 dikatakan di sana, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa pertobatan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami boleh berada di rumah-Mu yang kudus di tempat ini untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kami menyadari Tuhan bahwa di dalam kehidupan kami satu minggu yang telah lewat, bahkan di dalam hari-hari kami banyak hal yang kami lakukan yang mendukakan hati Tuhan dan mendukakan hati sesama. Karena itu Tuhan, kami datang mengaku di hadapan hadirat Tuhan. Tuhan ampuni dan kasihani kami agar kami layak untuk berada di hadirat Tuhan yang kudus. Karena hanya dengan pengampunan-Mu ya Bapa, kami akan menerima pemulihan yang datangnya daripada-Mu. Dan hanya di dalam pemulihan-Mu itulah kami dapat berjumpa muka dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa permohonan kami. Di dalam nama Yesus kami memohon kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, untuk berita anugerah saya jemput kita sekalian untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara, pengampunan yang diberikan Tuhan kepada kita sungguh luar biasa. Yesus rela menanggung dosa kita dengan mati di kayu salib, dan Ia mau menebus segala dosa dan kesalahan kita. Karena itu Bapak Ibu, inilah berita anugerah bagi kita sekalian yang diambil dari Titus 2 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-12. Saya bacakan bagi kita sekalian. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Maaf Bapak Ibu. Saya ulangi. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Inilah berita anugerah bagi kita sekalian. Kita sambut dengan pujian, sampaikan pada Yesus. Yang
disilakan duduk kembali. Sebelum kita memasuki pembacaan firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih karunia-Mu yang telah Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul ya Tuhan di tempat ini, tidak kurang satu apapun ya Tuhan. Sebentar lagi kami Tuhan akan merenungkan sebagian dari firman-Mu, buka mata hati kami ya Tuhan, telinga kami, sehingga kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu dan dapat memperlakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bu Eva yang akan menyampaikan firman Tuhan, berkatilah beliau Tuhan di dalam penyampaian firman Tuhan, sehingga kami dapat mencernanya dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, haleluya Tuhan, amin. Bacaan diambil dari Mika pasal 5 ayat 2 hingga 5a. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Mika 5 ayatnya yang kedua hingga 5a. Beginilah firman Tuhan. Raja Mesias dan penyelamatan Israel. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Dan dia menjadi damai sejahtera apabila Asyur masuk ke negeri kita dan apabila ia menginjak tanah kita. Maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Mereka itu akan mencukur negeri Asyur dengan pedang dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. Ya Allah semesta
penjaraan oleh tetangga-tetangga kami dan musuh-musuh kami, mereka menyolok kami. Bacaan yang kedua diambil dari Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-5 sampai 10. Ibrani 10 ayat 5 sampai 10. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran, dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Inilah permulaan Injil Yesus Kristus. Maranatha. Untuk pembacaan Injil, saya jemput kita sekalian untuk bangkit berdiri. Lukas 1 ayat 39 sampai 45. Pembacaan kita pada sore hari ini. Lukas 1 ayat 39 sampai 45. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yudea. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Demikianlah firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah kita sekalian yang boleh mendengar dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Silakan duduk. Selamat sore dan shalom. Bagaimana kabar hari ini Bapak Ibu?
Luar biasa. Setelah dari pagi sampai siang hari tadi kita boleh disirami dengan hujan. Tetapi sungguh luar biasa, sore hari ini kita diberi juga waktu yang luar biasa dengan hujan berhenti, cuaca menyenangkan. Mari Bapak Ibu katakan ke samping kiri kanan kita, Tuhan sungguh amat baik. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, GKJW menjadi ruang pemulihan dan pembiasaan nilai. Itu tema liturgis kita. Dan tema perenungan kita pada sore hari ini adalah Dia yang hadir memberi pemulihan. Dia yang hadir memberi pemulihan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ketika Bapak Ibu berjumpa atau bertemu dengan seseorang, bagaimana perasaan Bapak Ibu atau teman-teman pemuda? Ketika kita berjumpa dengan seseorang, bagaimana perasaan kita? Jawabannya masing-masing ya. Jika pertemuan itu dirindukan, apa yang terjadi? Apa yang kita rasakan? Senang, bahagia. Karena orang-orang muda ini di samping teriaknya semua senang, senyum-senyum. Nah, jika pertemuan itu ada masalah, apa yang terjadi dengan Bapak Ibu dan kita semua? Jika di dalam pertemuan itu ada masalah, nanti kita ketemu jam 5 sore di tempat ini. Karena ini janji ini ada unsur masalah, maka apa yang terjadi? Tentu ada rasa takut, ada rasa gelisah. Terlebih lagi Bapak Ibu, bagaimana perasaan kita jika pertemuan yang akan terjadi ini diwarnai dengan rasa jengkel dan marah? Bagaimana perasaan kita? Kita mau bertemu tetapi dengan kejengkelan dan kemarahan. Perasaan kita tentu khawatir Bapak Ibu. Karena kita sudah mereka-reka pasti ada konflik yang akan membawa sesuatu yang pasti tidak menyenangkan. Itu perasaan. Nah, dan apa yang terjadi jika pertemuan itu dirindukan? Jadi kalau tadi perasaan Bapak Ibu, kalau yang ini apa yang akan terjadi? Kalau pertemuan itu memang kita rindu-rindukan, kita atur sedemikian rupa. Ketika bertemu masih dari jauh, Bapak Ibu dan saya pastinya sudah senyum-senyum bahagia. Sudah senyum-senyum dan akhirnya kita bertemu dan berpelukan. Mungkin dan lain-lain sebagainya. Namun Bapak Ibu jika pertemuan itu ada konflik, ada masalah di dalamnya, maka hal yang akan terjadi adalah kita masih dari jauh, kita sudah menunduk. Kita tidak berani untuk mengangkat muka. Karena ada konflik di dalamnya, kita takut, kita gelisah. Apalagi kalau ada rasa jengkel dan rasa marah. Bisa-bisa terjadi sebuah kegaduhan. Dari semua itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sebuah perjumpaan pasti akan ada komunikasi. Dan hasil dari komunikasi itu akan menimbulkan dua hal. Perjumpaan dan komunikasi yang semakin merapuhkan, semakin melemahkan, ataukah perjumpaan dan komunikasi itu akan semakin mempererat.
Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Ketika kita membaca Lukas 1 ayat 39 sampai 45, judulnya di sana adalah Maria dan Elisabet. Perjumpaan yang dialami oleh Maria dan Elisabet dalam bacaan kita hari ini adalah sebuah perjumpaan yang dirindukan dan sudah direncanakan. Karena sebuah perjumpaan ini sudah direncanakan dan sudah dirindukan, maka perjumpaan ini terjadi pemulihan. Pemulihan seperti apa yang terjadi, Bapak Ibu? Mereka atau Maria dan Elisabet yang awalnya adalah rapuh dengan kondisi keadaan mereka. Kita tahu bahwa Elisabet ragu, Elisabet gelisah dengan usia tua, tetapi dijanjikan akan punya anak. Dan saat itu dia sedang mengandung. Ya, mungkin Bapak Ibu juga berpikir usia tua, mau punya anak pertama, pastinya ada hal yang meragukan di dalamnya. Dan yang berikutnya kita juga tahu bahwa Maria yang belum bersuami tetapi saat itu hamil. Ini dua kondisi yang mereka alami yang membuat mereka takut, membuat mereka gelisah dan membuat tentunya iman percaya mereka dalam kondisi rapuh. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu ketika mereka berjumpa? Dikatakan di sana terjadi komunikasi. Ada komunikasi, ada saling dialog di antara keduanya. Mereka saling menguatkan. Mereka saling merangkul satu dengan yang lain. Mereka saling mendukung. Sehingga kondisi yang tadinya rapuh dan lemah, kondisi yang tadinya tidak mampu menerima keadaan itu, karena adanya komunikasi yang baik, komunikasi yang penuh dengan cinta kasih, memampukan Maria dan Elisabet untuk mampu menerima keadaan mereka. Bahkan bukan hanya mampu, tetapi mereka juga bersukacita dengan keadaan itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari pertemuan Maria dan Elisabet ini dalam Lukas 1 ayat 39 sampai 45. Yang pertama saya tuliskan di sini Bapak Ibu bahwa pertemuan yang membawa sukacita dan penyembuhan. Pertemuan yang membawa sukacita dan penyembuhan. Ketika Maria mengunjungi Elisabet, terdapat reaksi yang luar biasa. Anak dalam rahim Elisabet melonjak ketika mendengar suara Maria. Bapak Ibu Saudara, ketika mendengar suara Maria, Yohanes yang saat itu masih ada dalam rahim ibunya sudah melonjak. Baru mendengar suaranya saja, sukacita itu sudah ada. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kira-kira bagaimana kalau mendengar suara orang yang kita rindukan saja, baru mendengar suaranya sudah ada sukacita, belum ada tindakan apa-apa. Ini adalah momen sukacita yang menandakan yang bahwa ada ikatan yang mendalam di antara keduanya. Dan dari dalam ikatan yang mendalam ini terjadi pemulihan spiritual bagi mereka berdua.
Dikatakan Elisabet dipenuhi dengan Roh Kudus dan mampu mengucapkan pujian atas Maria dan kandungannya. Karena di dalam kandungan Maria saat itu ada bayi Yesus yang dinantikan orang banyak. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, pemulihan melalui iman dan percaya. Kita kembali menyimak dalam ayatnya yang ke-45 dari Lukas ini. Elisabet mengungkapkan bahwa Maria berbahagia karena percaya akan firman Tuhan. Kepercayaannya bahwa firman yang disampaikan kepadanya, engkau akan mengandung, dan itu terlaksana. Firman Tuhan itu terjadi. Bapak Ibu, pemulihan ini berbicara tentang kesembuhan rohani melalui iman dan percaya kepada janji Tuhan. Maria dan Elisabet mengalami pemulihan dalam penguatan iman satu dengan yang lain, dalam keyakinan akan janji Tuhan dan atas penggenapan janji Tuhan atas kehidupan mereka. Pemulihan yang ketiga yang terjadi dalam pertemuan Elisabet dan Maria, yaitu pemulihan dalam komunitas. Pemulihan juga terjadi dalam hubungan antara Maria dan Elisabet. Kunjungan Maria tidak hanya menjadi sebuah kesempatan untuk berbagi sukacita, tetapi juga untuk saling menguatkan satu dengan yang lain dalam pengharapan dan keyakinan kepada Tuhan. Melalui pertemuan ini, mereka masing-masing dipulihkan bahwa apa yang mereka alami saat ini. Elisabet mengandung Yohanes Pembaptis dan Maria mengandung bayi Yesus, merupakan penggenapan dari janji Tuhan kepada mereka berdua. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ada pertanyaan bagi kita sekalian. Bagaimana dengan Bapak Ibu dan saya? Adakah juga Bapak Ibu dan saya ingin mengalami sebuah pemulihan? Adakah juga Bapak Ibu dan saya mengalami sebuah perjumpaan dengan sesama di rumah, di kantor, di dalam masyarakat yang membawa pemulihan? Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pemulihan yang sebaiknya, saya katakan sebaiknya bukan seharusnya, seharusnya ya, tapi saya sampaikan sebaiknya, karena ada orang yang tidak mau mengalami ini. Pemulihan yang sebaiknya terjadi dalam kehidupan kita, secara khusus kehidupan orang muda, karena hari ini adalah nuansa pemuda, adalah pemulihan rohani, itu yang pertama. Yang kedua adalah pemulihan emosional. Dan yang ketiga adalah pemulihan sosial. Dalam perjalanan kehidupan kita ini, kita menjalani dan menghadapi begitu banyak tantangan. Tantangan tentang kebingungan identitas. Masih ada ke orang tua yang bingung dengan identitasnya? Kalau orang-orang muda masih sedang mencari. Tapi kalau orang tua, masih ada ke orang tua yang bingung dengan identitas? Jawabannya pasti masih. Tantangan yang pertama adalah kita kebingungan menghadapi identitas. Identitas diri maksudnya. Adanya tekanan-tekanan sosial
dan masalah-masalah pribadi lainnya yang membutuhkan pemulihan. Di dalam sebuah pemulihan tidak hanya mengatasi masalah, tidak hanya mengatasi kesulitan, tetapi lebih dari itu, dalam sebuah pemulihan mengarah pada proses penyembuhan, pertumbuhan, dan arah yang positif dari sebuah kehidupan. Itu yang akan dialami dalam sebuah pemulihan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya memulainya dari pemulihan rohani. Pemulihan rohani itu adalah kembalinya kita kepada Tuhan. Kembalinya kita kepada Tuhan. Berarti selama ini kita kemana? Itu pertanyaan. Benar, kita orang Kristen. Benar itu. Tetapi betulkah kita mengandalkan Tuhan? Betulkah kita selalu berada di dalam Tuhan? Itu pertanyaannya. Sehingga saya tuliskan di sini, kembali kepada Tuhan dan menemukan kedamaian dalam hubungan pribadi dengannya. Menemukan kedamaian dalam hubungan pribadi dengan Tuhan. Ketika Bapak Ibu dan saya mengalami sebuah kebingungan, atau ketika kita mengalami kerapuhan dalam iman, fungsi pemulihan di sini adalah mendapatkan pengampunan, dipulihkan dari dosa, serta memperbaharui komitmen untuk hidup sesuai dengan ajaran Tuhan. Melalui pemulihan rohani, memungkinkan kita untuk mengatasi keraguan, mengatasi segala kesalahan demi kesalahan yang selalu terjadi, mengatasi rasa yang jauh dari Tuhan. Sehingga melalui pemulihan rohani, kita dapat kembali merasakan kasih dan bimbingan Tuhan dalam menjalani kehidupan. Pemulihan yang kedua adalah pemulihan emosional. Kita sering berhadapan dengan perasaan bingung, rendah diri, atau trauma akibat pengalaman hidup. Nah, di sini kita membutuhkan pemulihan emosional. Dalam pemulihan emosional ini, proses untuk menyembuhkan luka batin. Nah, ini Bapak Ibu, luka batin itu sulit jika kita hanya berjalan sendiri. Mengatasi luka batin, mengatasi rasa sakit, dan menemukan kembali rasa percaya diri. Itu yang harus dipulihkan adalah emosional kita. Dan dari mana kita akan mendapatkan dan dapat memulihkan emosional ini? Tentu kita membutuhkan dukungan. Dukungan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Dukungan komunitas di mana kita ada. Terutama dari dukungan keluarga kita masing-masing. Hubungan yang dijalin dengan sehat, itu yang akan memampukan pemulihan emosional. Dengan hubungan yang sehat kita dapat belajar untuk melepaskan kepahitan. Dengan hubungan yang sehat kita dapat membangun ketahanan emosional. Dan dari pemulihan emosional ini, seseorang akan kembali dapat membangun
harga diri dan kesehatan mental. Jadi sebuah harga diri dan kesehatan mental itu harus diperjuangkan. Dan yang harus dikendalikan adalah emosional kita harus dipulihkan. Pemulihan yang ketiga Bapak Ibu. Pemulihan sosial dan relasional. Sosial dan relasi. Kita tidak dapat pungkiri bahwa kita seringkali terpengaruh oleh lingkungan sosial di mana kita berada. Lingkungan sosial ini juga punya peranan dalam pertumbuhan seseorang. Dan juga lingkungan ini dibutuhkan untuk seseorang boleh dipulihkan. Pemulihan sosial memiliki makna adalah untuk kembali pada hubungan yang sehat. Kalau emosional itu komunikasi yang sehat, ini juga sosial adalah hubungan yang sehat, penuh kasih dan diwarnai dengan keterbukaan. Baik dengan teman, baik dengan keluarga, rekan kerja, dan masyarakat sekitar, dan semua komunitas dimanapun Bapak Ibu dan saya berada. Pemulihan sosial dan relasional ini untuk membangun komunikasi yang baik dan untuk mengatasi konflik dan untuk mendekatkan diri satu dengan yang lain. Dan untuk memberi pengaruh yang positif kepada orang yang ada di sekitar kita. Saya tekankan di sini Bapak Ibu. Pemulihan sosial dan relasional akan membawa komunikasi yang baik, mengatasi konflik, dan mendekatkan diri dengan orang-orang yang kita sedang berhubungan dan pengaruh positif. Pengaruh positif. Karena pengaruh positif ini di dunia kita sekarang ini, di mana kita nyata saat ini, pengaruh positif ini sudah semakin sulit. Yang paling gampang adalah pengaruh negatif. Karena itu pulihkan sosial kita. Pulihkan relasional kita supaya kita dapat membawa pengaruh yang positif bagi sekeliling kita. Yang berikutnya adalah pemulihan dalam mencapai potensi diri. Pemulihan juga dapat bermakna bahwa kita kembali menemukan tujuan hidup. Kembali menemukan impian. Kembali meraih ambisi yang mungkin selama ini terabaikan. Pemulihan ini membantu kita untuk mengejar pendidikan bagi yang masih kuliah, masih sekolah. Pemulihan ini akan membawa kita untuk kembali merangkai karier kita dengan baik. Pemulihan dalam mencapai potensi diri ini juga akan membawa kita kepada tujuan hidup yang lebih baik dan tentunya lebih besar. Disertai dengan satu keyakinan, satu semangat yang baru. Karena seseorang yang sudah dipulihkan tentunya mengalami pembaharuan dalam hidupnya. Dengan pemulihan dalam mencapai potensi diri, seseorang akan mampu mengatasi rasa takut, rasa ragu yang selama ini menghalangi dirinya untuk berkembang dalam mengembangkan potensi
yang ada di dalam dirinya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, pemulihan dalam pengampunan dan pertumbuhan karakter. Pemulihan dalam pengampunan dan pertumbuhan karakter. Pemulihan juga berhubungan dengan belajar untuk memaafkan diri sendiri. Banyak orang yang ketika mengalami suatu kesalahan, melakukan satu kekeliruan, yang dipersalahkan pertama adalah dirinya, yang kedua adalah lingkungannya, yang ketiga adalah waktu, tempat, dan lain-lain sebagainya. Tetapi selalu berawal dari dirinya. Nah, dalam pemulihan ini, dalam pemulihan pengampunan dan pertumbuhan karakter, yang pertama adalah belajar memaafkan diri sendiri. Ketika Bapak Ibu dan saya sudah dapat memaafkan diri kita, maka tentunya kita juga akan mampu untuk memaafkan orang lain. Nah, apa yang diharapkan dari pemulihan pengampunan dan pertumbuhan karakter ini? Kita diajak untuk berkembang dalam karakter yang tentunya karakter baik. Belajar untuk mengatasi kebiasaan-kebiasaan buruk yang selama ini kita lakukan. Kita bertransformasi menjadi pribadi yang lebih baik. Terlebih melalui pemulihan ini, kita akan mengenal nilai-nilai kehidupan. Nilai-nilai kehidupan yang kita kenal dengan buah-buah roh. Yang Bapak Ibu bisa baca di dalam Efesus 5, 22 sampai 23. Di mana di dalamnya ada kasih, ada kesabaran dan lain-lain sebagainya. Dan juga ada integritas. Yang akan membantu kita menjadi individu, menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan selalu berpikiran positif. Itu pemulihan, pengampunan, dan pertumbuhan karakter. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, untuk dapat mengalami sebuah pemulihan, seseorang tidak bisa berdiam diri. Seseorang tidak bisa menutup diri, tetapi justru di sini saya mau menyampaikan kepada Bapak Ibu dan saya bahwa pemulihan itu bisa terjadi jika Bapak Ibu mengadakan sebuah perjumpaan yang dipenuhi dengan interaksi yang sehat. Karena di dalam interaksi yang sehat akan menumbuhkan dan membawa kesembuhan. Dalam kesembuhan itu akan membawa seseorang dalam perubahan. Dan dalam perubahan itu seseorang akan mengalami yang namanya positif hidup. Perjumpaan yang memulihkan merujuk kepada pertemuan yang memberi semangat. Semangat untuk menyelesaikan masalah bersama. Semangat untuk menghilangkan kesedihan. Semangat untuk membawa ketenangan. Sehingga setiap individu, setiap orang, setiap pribadi yang berjumpa dengan Bapak Ibu dan saya, dikatakan baru mendengar suaranya. Baru suara saja sudah ada sukacita. Apalagi kalau Bapak Ibu menindaklanjutinya dalam simpati dan empati. Dan di atas dari semuanya itu Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Untuk mengalami sebuah pemulihan, alamilah perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan.
Karena hanya di dalam Tuhanlah Bapak Ibu dan saya akan mendapatkan sebuah pemulihan. Tetapi pemulihan itu tidak akan bisa terjadi jika Bapak Ibu dan saya tidak menjalin komunikasi yang harmonis antara pribadi kita dengan Tuhan. Di dalam komunikasi itu akuilah segala dosa dan kesalahan kita, segala keluh kesah kita, maka akan terjadi pemulihan. Dan pemulihan yang ada di dalam Tuhan bukan pemulihan sementara, tetapi pemulihan yang sesungguhnya. Ketika Bapak Ibu dan saya mengalami sebuah pemulihan yang sesungguhnya, itu akan terlihat di raut wajah, di tutur kata, di tingkah laku, di pola pikir, dan di segala tindakan-tindakan yang Bapak Ibu dan saya lakukan. Di dalam setiap perkataan yang Bapak Ibu dan saya perkatakan, itu akan membawa sukacita dan damai sejahtera bagi sekeliling kita. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mengakhiri perenungan kita pada sore hari ini, saya mau mengajak Bapak Ibu dan saya, jadilah pembawa pemulihan di dalam segala situasi dan kondisi. Di dalam setiap tempat dan waktu. Karena ketika Bapak Ibu dan saya boleh membawa pemulihan itu bagi sekeliling kita, maka di sanalah nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Amin. Tuhan memberkati. Kita ambil saat teduh. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami bahwa di dalam diri kami ada cinta kasih Tuhan, ada kasih sayang Tuhan yang akan kami teruskan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami. Namun ada banyak hal yang menghalangi kami karena kami belum mengalami pemulihan dalam diri kami. Karena itu Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk boleh mengubah kehidupan kami dengan membangun perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhanlah kami akan mengalami pemulihan. Dan melalui pemulihan itulah kami dapat menjadi garam dan terang. Kami dapat menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita aminkan firman Tuhan dengan pujian waktu Tuhan. Percaya sesuatu
kasih, saya undang bangkit berdiri. Memperbarui iman percaya kita, mari mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat tunduk tangan berdiri. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita bersatu dalam doa syafaat, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami boleh beribadah kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan jika nantinya dari awal, pertengahan hingga selesainya ibadah ini ada hal yang tidak berkenan kepadamu, agar kami layak untuk selalu berada di hadirat Tuhan yang kudus. Saat ini Tuhan kami bersatu hati melalui syafaat kami. Kami datang berdoa untuk kami semua, jemaat Tuhan yang ada di GKJW Jemaat Malang. Kami mau bersatu hati berdoa untuk jemaat Tuhan di dalam segala situasi dan kondisi masing-masing mereka. Kami berdoa bagi yang saat ini dalam keadaan sakit. Mari Tuhan Engkau jamah tubuh yang sakit. Kau berkati setiap perawatan yang diberikan kepada mereka. Makanan, minuman, tangan-tangan yang merawatnya. Tempat tidur, bahkan ruangan di mana mereka berbaring. Tuhan berkati semua itu, Tuhan kuduskan semua itu. Sehingga dari dalam sarana prasarana ini, mereka boleh dipulihkan, mereka boleh disembuhkan. Seturut dengan waktu yang Tuhan sudah anugerahkan. Bagi saudara-saudara kekasih kami yang saat ini sedang susah hati, Tuhan hiburkan mereka. Tuhan kuatkan iman percaya mereka. Yakinkan mereka bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami di dalam segala perkara hidup kami. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kekasih kami yang undur dari persekutuan. Kami tidak tahu apa yang menjadi halangan bagi mereka. Tetapi kami bersatu hati memohon kasih sayang Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang akan merangkul mereka kembali ke tengah-tengah persekutuan ini. Dan meyakinkan kami semua bahwa Tuhan memberkati dan mencurahkan berkat di tengah-tengah sebuah persekutuan. Kami juga bersukacita bersama dengan saudara-saudara kekasih kami yang merayakan ulang tahun pernikahan, yang merayakan ulang tahun secara pribadi, bahkan sukacita yang lain yang mereka jemaat boleh rasakan. Kiranya Tuhan memberkati sukacita ini, lengkapi sukacita mereka dengan ungkapan syukur yang mereka naikkan kepadamu. Dengan selalu menjalani kehidupan sebagaimana mestinya. Terima kasih ya Tuhan, kami mau berdoa untuk persiapan perayaan malam Natal dan juga tahun baru tanggal 24, 25, tanggal 31 dan tanggal 1 Januari. Kami serahkan setiap peribadatan ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan, Tuhan cukupkan segala sesuatu yang kami butuhkan. Tuhan kuatkan dan mampukan panitia yang Tuhan sudah pilih. Tuhan mampukan jemaat Tuhan untuk boleh hadir dalam setiap perayaan ini. Sehingga melalui perayaan-perayaan ini, nama Tuhan dipermuliakan dan kami semua jemaat-Mu boleh diberkati. Kami juga memohonkan cuaca yang baik ya Bapa. Sehingga melalui cuaca yang baik, jemaat Tuhan tidak akan terhalang untuk mengikuti setiap perayaan yang sudah dipersiapkan.
Semua program kerja dari jemaat Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Baik yang sudah kami laksanakan, Tuhan berkati. Yang masih dalam setiap perencanaan, Tuhan berkati dan campur tangan. Agar apapun yang boleh direncanakan bersama dengan jemaat Tuhan, melalui badan komisi, pokja-pokja dan yang lain-lainnya, kiranya boleh berkenan kepadamu. Kami juga mau berdoa Tuhan, untuk setiap orang yang mau memberi diri untuk melayani Tuhan, melalui talenta masing-masing, yang memandu puji untuk musik multimedia, dan siapapun yang mengambil bagian pada sore hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap orang dan mampukan mereka terus mengembangkan potensi mereka seturut dengan potensi yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Begitu banyak hal yang menjadi doa dan harapan kami. Baik di dalam keluarga kami masing-masing maupun kami secara pribadi. Namun kami percaya bahwa Engkau Tuhan tahu dan sungguh memahami akan keadaan ini. Karena itu kami serahkan keluarga kami masing-masing ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan dengan segala pergumulan yang terjadi di dalamnya. Tuhan mendengar doa dan harapan kami. Tuhan memberi jalan keluar dari setiap pergumulan-pergumulan kami. Sehingga keluarga yang Tuhan percayakan kepada kami boleh menjadi keluarga yang berkenan kepadamu. Kami selaku pribadi di masa lanjut usia kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan berkenan memakai kami di usia yang lanjut ini, boleh menjadi pelayan Tuhan di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Sehingga melalui pelayanan orang tua kami yang lansia, keluarganya, anak cucunya boleh diberkati. Kami selaku istri, selaku suami, selaku kepala keluarga, di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami, di dalam mendayung rumah tangga dan menata rumah tangga yang Tuhan percayakan. Mampukan kami Tuhan untuk senantiasa melakukan yang terbaik di tengah-tengah keluarga kami. Dan keluarga kami penuh dengan ungkapan syukur dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami yang masih dalam bangku pendidikan, mulai dari tingkat TK sampai ke universitas. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang memilih kami berada di satu tempat di mana kami akan meraih pendidikan kami. Di sana hadirat Tuhan dinyatakan untuk memberkati setiap kami. Sehingga melalui pendidikan-pendidikan ini, pada waktunya nanti kami boleh menyelesaikannya dengan baik. Dan dari dalam pendidikan ini kami boleh mengembangkan potensi kami sesuai dengan kasih karunia Tuhan. Kami yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan. Tuhan tahu talenta yang ada pada masing-masing kami. Kami percaya Tuhan juga yang akan menunjukkan tempat di mana kami akan melayani Tuhan melalui pekerjaan kami masing-masing. Karena itu mampukan kami, anugerahkan kekuatan, kesehatan, kesabaran kepada kami untuk menanti penggenapan akan janji Tuhan. Kami juga menyerahkan kehidupan kami yang sedang mencari pasangan hidup. Hikmat-Mu ada pada masing-masing orang mudamu. Mampukan mereka untuk boleh dengan hikmat yang datangnya daripada Tuhan, untuk boleh memilih pasangan hidup yang seturut dengan kehendak Tuhan. Sehingga melalui pasangan hidup yang Tuhan anugerahkan kepada mereka, mereka boleh belajar untuk menjalin cinta kasih Tuhan yang datangnya daripada Tuhan, yang pada saatnya nanti boleh mereka bawa di hadirat Tuhan dengan waktu, dengan pasangan hidup yang terbaik yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih Tuhan, semua majelis jemaat yang Tuhan pilih boleh berada di tengah-tengah GKJW Jemaat Malang di tempat ini. Tuhan yang memilih, Tuhan yang mengutus. Kami percaya Engkau juga Tuhan yang memampukan mereka untuk melakukan tugas dan panggilan yang datangnya daripada Tuhan. Sehingga melalui pelayanan semua majelis jemaat, nama-Mu dipermuliakan dan jemaat-Mu boleh diberkati. Kami mau berdoa untuk Bapak Pendeta Legal sekeluarga.
Tuhan yang boleh menempatkan mereka di tengah-tengah kami untuk menjadi berkat bagi kami semua. Karena itu ajarkan kami juga untuk boleh menjadi berkat bagi hamba-Mu sekeluarga. Kuatkan iman percayanya, hikmat-Mu ada padanya, urapan-Mu ada padanya. Mampukan dia untuk menjalankan tugas pelayanan ini dengan baik, sehingga melalui pelayanannya Bapak Pendeta legal sekeluarga, jemaat Tuhan di tempat ini boleh diberkati. Terima kasih ya Tuhan. Perjalanan pulang kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan tuntun, Tuhan sertai, kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dalam damai sejahtera-Mu. Inilah doa syukur kami, permohonan kami yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa demikian. Penyertaan Tuhan tiada pernah berhenti. Berkat dan kemurahan-Nya senantiasa mengalir sepanjang hidup kita. Dia yang selalu memelihara umat ciptaan-Nya, dan karena kebaikan-Nya itu, marilah kita mengucap syukur yang diwujudkan dalam bentuk persembahan. Dan sebagai dasar di dalam kita mempersembahkan, ada firman Tuhan yang diambil dari Kolose 3 ayat 17, yang demikian firman-Nya. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mempersembahkan persembahan yang sudah kita persiapkan dengan penuh sukacita, sambil kita menyanyi bersyukurlah.
Allah Bapa Surgawi, Bapa yang sungguh baik, kami bersyukur sekali Tuhan, karena kami hidup masih di dalam Engkau, masih sangat mengasihi kami. Bapa di surga, kami juga bersyukur bila dalam hidup kami ini kami mengalami pergumulan, kami merasa khawatir, kami merasa takut. Kami sungguh-sungguh bersyukur ya Tuhan, karena ini yang membuat kami datang kepadamu, karena hanya Engkau-lah ya Bapa, sumber berkat, sumber pertolongan, sumber kekuatan, dan sumber pengharapan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, dan untuk melengkapi rasa syukur kami, baru saja kami mengumpulkan persembahan, dan persembahan kami ini hanyalah uang ya Tuhan, yang berupa benda mati, yang kami percaya bila Tuhan berkati, maka benda mati ini akan menjadi sangat bermanfaat untuk pekerjaan pelayanan di gereja kami. Dan kami juga berdoa untuk tangan-tangan yang mengelola persembahan ini ya Tuhan, berikanlah hikmat, berikanlah hati yang bijaksana, agar mampu mengelola persembahan ini dengan baik dan benar, seturut dengan kehendak Tuhan. Dan akhirnya ya Bapa, kami mohon Engkau berkati kami masing-masing, berikanlah kami kasih yang murah hati, agar kami ini tidak menggenggam erat-erat berkat yang telah Tuhan percayakan kepada kami, agar kami ini mampu berbagi dengan sesama kami dengan pemberian yang tulus. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Haleluya, amin. Dipersilakan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini, sejemput kita sekalian untuk bangkit berdiri, dan kita senantiasa mengingat akan firman Tuhan yang boleh kita dengarkan hari ini, bahwa kita akan menjalani kehidupan kita dengan penuh damai sejahtera, dengan penuh sukacita, dan dengan penuh ungkapan syukur, dan membawa pemulihan bagi sekeliling kita. Kita pujikan lagu Ada Waktu. Ada waktu
Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita diminta untuk semakin cinta kepada kehendak-Nya. Kita bersama-sama memohon berkat Tuhan. Allah Bapa sumber segala anugerah, Tuhan Yesus sumber segala kasih karunia, dan Roh Kudus sumber segala penghiburan, senantiasa menyertai, memberkati dan mendewasakan kita sekalian, kini dan selama-lamanya. Amin. Dengan sayap